Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Pencipta segala sesuatu yang memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami melanjutkan kehidupan kami. Kami mampu melewati malam yang gelap dan bangun di dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dimuliakanlah Engkau Bapa, karena itu semua bukan karena kebaikan kami, melainkan oleh belas kasih-Mu lah kami boleh menikmati dan menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan kami di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan membimbing dan menuntun kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut lawatan-Mu melalui renungan kami di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Nya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-10. Beginilah dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Idama nunga hupapitaho alai dada songon perak, ikut di bagasan pamurunan ni pardangolan au mangujiho ido yang gosahatna. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, apakah yang mengikat Anda atau yang mengikat kita sekalian atau menghalangi kita untuk sama dengan Kristus? Barangkali ada beberapa hal yang menjadi penghalang kita agar kita sama dengan Kristus. Sama halnya dengan bangsa Israel yang kala itu mereka juga masuk dalam perangkap dosa, sehingga mereka harus dimurnikan, sehingga Allah membuat mereka untuk merasakan atau diciptakan dengan masa depan yang baru. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca nats firman Tuhan di pagi hari ini, kata dimurnikan, barangkali ketika kita melihat atau mengkajinya, kata dimurnikan berarti masih terdapat sesuatu yang palsu, masih terdapat sesuatu hal yang membuat kita bersifat imitasi. Dimurnikan berarti masih ada sesuatu yang kotor dan perlu untuk dibersihkan atau dimurnikan agar mencapai tingkat kemurnian yang maksimal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika nas ini juga dituliskan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, berarti bangsa itu perlu dimurnikan dan juga kita perlu dimurnikan, karena di dalam diri kita masih terdapat hal-hal yang negatif. Di dalam diri kita masih tersimpan sebuah karakter-karakter atau sikap-sikap yang buruk, sehingga segala sesuatunya itu perlu dibakar. Tapi kita harus mengingat dengan cara apa itu dibakar semuanya atau kita dimurnikan. Jika kita melihat perikop kita hari ini, firman Allah, kita akan diuji di dalam dapur kesengsaraan. Melalui kesengsaraan, Allah ingin memurnikan kita agar kita mencapai kemurnian yang 100%. Tapi satu hal yang harus kita ingat, apapun penderitaan kita, apapun pergumulan yang dipakai Allah untuk memurnikan kita, kita harus mengingat itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Karena Allah Maha mengenal, Allah Maha mengetahui kita, sehingga Ia tidak mengizinkan pencobaan melampaui kemampuan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertanya kepada seorang ahli pandai besi atau emas, dengan cara apakah emas itu akan dimurnikan, maka seorang yang bekerja
di bidang pembuatan emas pasti akan berkata, emas itu akan murni ketika kita melihat pantulan kita di dalam perapian atau pembakaran emas tersebut. Demikian halnya orang Kristen harus dimurnikan dengan cara melalui dapur kesengsaraan. Dengan seperti apa dia akan dikatakan murni? Orang Kristen akan dikatakan murni ketika orang lain mampu melihat diri kita sebagai cerminan Allah. Ketika orang lain mampu melihat Allah di dalam diri kita, atau mampu merasakan atau melihat kita sebagai cerminan Allah yang menyerupai Yesus Kristus, sehingga itulah pertanda bahwa kita telah dimurnikan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap percaya kepada Allah, kepada Yesus, sama dengan emas atau perak tadi yang harus melalui proses pembakaran yang begitu banyak sehingga ia menjadi emas murni, menjadi 100% emas murni. Tidak ada lagi kotoran yang tersimpan, tidak ada lagi kepalsuan, melainkan dia benar-benar murni. Jika dikatakan melalui firman Allah di pagi hari ini, kita harus dimurnikan melalui dapur kesengsaraan. Marilah kita melihat sejenak apa yang memisahkan kita dengan Allah sehingga kita tidak bisa murni menjadi pengikut Kristus. Barangkali kadang-kadang ada saat-saat yang membuat kita stres, atau barangkali kadangkala ada permasalahan yang membuat kita merasa tidak mampu. Dan percayalah, ketika kita kadangkala mengalami penderitaan atau diuji melalui dapur kesengsaraan tersebut, maka saat-saat itulah manusia paling mudah untuk berpaling dari Kristus, berpaling dari Allah. Dan di tengah-tengah penderitaan itulah muncul kebimbangan, muncul keraguan, sehingga ketika kita memilih untuk berpaling, maka kita tidak mampu atau tidak dapat dimurnikan 100%. Tapi kita harus mengingat bahwa melalui penderitaan itulah, melalui dapur kesengsaraan itulah, Allah ingin memurnikan kita agar kita sama seperti Kristus, agar kita sama seperti Dia dan benar-benar murni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat hari ini, menjalani kehidupan kita. Apa yang membuat kita terpisah dengan Allah untuk kita tinggalkan, agar kita memiliki masa depan yang baru, agar kita mampu untuk dimurnikan secara sempurna tanpa berpaling dari Allah. Barangkali setiap penderitaan yang kita alami itu berbeda, tetapi jangan melihat penderitaan itu sebagai titik terakhir, tetapi lihatlah seberapa mampunya kita, seberapa sanggupnya kita melewati penderitaan itu melalui pertolongan Allah, agar kita mencapai titik kemurnian itu, agar kita mampu untuk menyerupai atau hampir sama dengan Allah, sehingga kita benar-benar dimurnikan melalui penderitaan kita. Kita tidak lagi menjadi perak, melainkan sama seperti emas, murni 100%, melihat cerminan Allah di dalam diri kita, dan orang lain bisa merasakan itu. Maka ketika penderitaan itu datang di dalam hidup kita, selalulah tetap berbahagia dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu, agar kamu benar-benar murni dan mampu dan dimampukan untuk melewati apapun itu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.